Aku memasak dengan air mata yang jatuh ke panci. Sementara di belakangku, suamiku menyuapi wanita lain di rumahku sendiri. Aroma bawang putih yang baru ditumis memenuhi dapur kecil kami. Asap tipis menari di udara, berpadu dengan wangi kuah kaldu yang mendidih pelan. Aku berdiri di depan kompor, menggenggam sendok kayu, mengaduk sop buntut yang kumasak dengan sepenuh hati. Harumnya bikin lapar. Suara itu datang dari belakang. Randy, suamiku, berdiri di ambang pintu dapur dengan senyum hangat. Ia menggulung lengan kemejanya, lalu berjalan mendekat. Tanpa diminta, ia mengambil piring dan mulai memotong timun untuk lalapan. Sejak awal menikah, 2 tahun lalu, begini rutinitas kami. Aku memasak, Randy membantu sambil bercerita tentang hari-harinya. Malam itu, ia bercerita tentang pelanggan baru yang memesan catering untuk pesta keluarga. Aku mendengarkannya sambil tersenyum, sesekali mencicipi kuah di sendok dan bertanya, "Kurang garam gak?" Randy mengangguk puas. "Pas, kayak kamu, selalu pas di hati." Aku tertawa kecil, mencoba menutupi pipi yang terasa panas mendengar gombalannya. Saat makan malam dimulai, aku memperhatikannya. Randy menyuap makanannya dengan lahap, sesekali memuji. "Masakan kamu gak pernah gagal bikin aku pulang cepat." Kata-kata itu mengalir begitu saja. Tapi bagiku, itu adalah alasan untuk terus menjaga rumah ini tetap hangat. Di luar, angin malam berembus pelan. Di dalam, hanya ada 2 orang yang saling mencintai, duduk berhadapan di meja makan, seolah dunia luar tak pernah bisa memisahkan. Aku tak pernah tahu bahwa wangi masakan yang sama suatu hari nanti akan menjadi saksi air mata yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, aku masih belum mengerti bahwa setiap tawa dan pujian Randy perlahan akan terdengar berbeda di telingaku. Beberapa hari setelah makan malam itu, rutinitas kami tetap sama setidaknya di permukaan. Aku masih menyiapkan masakan kesukaannya, dan Randy masih duduk di meja makan sambil bercerita. Tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah Ada. Seperti malam ini, ia datang sedikit terlambat. Saat aku membukakan pintu, aroma asing menyapa bukan wangi masakan dapur, tapi parfum lembut yang tak pernah kupakai. "Macet," katanya singkat sambil tersenyum tipis. Aku mencoba menepis pikiran aneh itu. Kami makan bersama, tapi pandangannya sering melayang, seolah ada hal lain yang lebih menarik daripada cerita yang sedang kubagi. Ketika aku bertanya tentang hari kerjanya, ia menjawab singkat, lalu sibuk dengan ponselnya. "Besok aku ada urusan di luar," ujarnya tanpa menatapku. "Urusan catering?" tanyaku. "Iya, semacam itu," jawabnya cepat. Aku tersenyum, tapi hatiku terasa seperti wajan kosong di atas api terlihat tenang dari luar, tapi panasnya mulai terasa membakar. Di dapur, panci sop buntut yang masih hangat menunggu di atas kompor. Wangi kuahnya memenuhi ruangan, tapi entah kenapa malam ini aromanya tak lagi menenangkan seperti dulu. Dan ternyata, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Keesokan harinya, saat aku sedang menyiapkan bumbu di dapur, suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Aku mengintip dari jendela dan melihat Randy turun bersama seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya tergerai rapi, matanya tajam namun ramah, dan langkahnya penuh percaya diri. "Sayang, kenalin, ini Maya," ujar Randy sambil menuntunnya masuk. "Teman lama, dia lagi cari kerja. Aku pikir bisa bantu di catering." Aku menyalami Maya, mencoba tersenyum sopan. Ia membalas dengan senyum manis yang entah kenapa membuatku merasa sedikit asing di rumahku sendiri. "Wangi sekali masakannya," katanya sambil melirik panci di kompor. "Beruntung sekali Mas Randy punya istri pandai masak." Aku tertawa kecil,
tapi jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Saat makan siang, Maya dan Randy duduk berhadapan. Membicarakan rencana kerja, mereka tertawa pada hal-hal yang tak ku mengerti, seperti memiliki bahasa Rohesa yang tak ku miliki. Di dapur, aku melanjutkan mengiris bawang. Mata ini terasa panas bukan karena bawangnya. Sejak hari itu, kehadiran Maya mulai menjadi bagian dari keseharian kami. Dan aku mulai merasakan perubahan kecil yang tak bisa kuabaikan. Randy, yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam, kini sering datang larut dengan alasan menemani Maya belajar sistem kerja. Di meja makan, ia lebih banyak bercerita tentang ide-ide baru Maya untuk usaha catering. Seakan aku hanyalah pendengar yang tak paham apa-apa. Suatu sore, saat aku sedang mengaduk adonan kue, ponsel Randy berdering. Namanya muncul di layar. Maya. Nada suaranya berubah hangat. Begitu ia mengangkat, tawa kecilnya terdengar berbeda. Ia keluar ke teras untuk bicara, meninggalkan aroma mentega yang kini terasa menyesakkan di dadaku. Malam itu, ketika aku menyiapkan makan malam, kursi di hadapannya kosong. Maaf, aku makan di luar. Ada yang harus dibicarakan sama Maya, tulisnya singkat lewat pesan. Aku menatap hidangan yang sudah tertata rapi di meja, semua masih hangat, tapi hatiku terasa dingin. Di luar, hujan mulai turun. Tetes-tetesnya membasahi jendela, berlari pelan seperti hatiku yang mulai merasakan ada sesuatu yang perlahan menjauh. Dan malam itu, rasa itu berubah menjadi kenyataan yang sulit kuhadapi. Randy bilang ia akan pulang cepat. Aku bergegas ke dapur, menyiapkan sop buntut kesukaannya. Uap panas dari panci mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma gurih yang biasa membuatnya tersenyum. Tapi tepat saat aku akan mematikan kompor, telepon dari Nina, sahabatku, masuk. Alia, aku barusan lihat Randy, suaranya ragu. Dia di restoran dekat taman kota. Sama, Maya. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Dengan jas hujan tipis, aku pergi. Restoran itu tak jauh dari rumah. Dari luar, melalui jendela besar yang dipenuhi embun, aku melihat mereka duduk berhadapan. Maya tersenyum lebar, dan di tangannya ada sendok yang disodorkan ke Randy. Ia menerimanya dengan tatapan yang dulu hanya milikku. Tanganku bergetar, memegang gagang pintu restoran. Namun langkahku tertahan. Aku hanya berdiri di luar, membiarkan hujan membasahi pundakku. Sementara di dalam mereka, terlihat seperti pasangan yang tak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kuah sop buntut di rumah mungkin masih hangat, tapi kini aku tahu ada yang mulai dingin di hati seseorang yang dulu berjanji tak akan berubah. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat, membiarkan setiap tetes hujan menempel di wajahku, seolah ingin mencuci bersih rasa yang mengendap di dada. Di dapur, aku menatap panci di atas kompor. Uapnya masih mengepul, namun aromanya kini tak lagi sama. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan masakan itu dingin tanpa menyentuhnya. Malam itu, aku tak banyak bicara. Randy pulang larut, hanya berkata singkat, lelah, mau tidur, tanpa menatapku. Ia masuk ke kamar. Aku duduk di meja makan sendirian, memandang piring kosong di depanku. Hatiku berbisik, aku tak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan jika jawabannya akan melukai. Keesokan paginya, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Randy, jam berapa ia berangkat, siapa yang menghubunginya, bahkan nada suaranya saat berbicara di telepon. Aku juga menghubungi Nina, memintanya membantuku mencari tahu. Bukan karena aku ingin memata-matai, tapi karena aku butuh kepastian. Kepastian yang mungkin akan menjadi titik balik dalam hidupku. Dan di antara aroma kopi pagi itu, aku merasakan sesuatu.
Sebuah tekad yang dayam-dayam mulai tumbuh di tengah hatiku yang retak. Kini memandu setiap langkahku. 2 hari setelahnya, Nina mengirimkan pesan singkat di pagi buta. "Alia, aku punya sesuatu." Tanganku bergetar saat membuka lampiran foto itu. Terlihat jelas Randy berdiri di depan sebuah apartemen, menunduk sambil tersenyum ke arah Maya yang memegang kantong belanjaan. Dalam foto lain, Maya menyentuh lengan Randy, dan ia tak menepis. Aku memandangi layar ponsel tanpa berkedip. Rasanya napasku tertahan. Semua dugaan yang berusaha ku ingkari kini terpampang di depan mata. Hari itu, aku mencoba bersikap biasa di rumah, menyiapkan makan siang, mengatur meja, bahkan menyeduhkan teh manis kesukaannya. Tapi di setiap gerakanku, ada denyut rasa perih yang tak bisa disembunyikan. Ketika Randy pulang, aku ingin bertanya langsung, namun lidahku keluh, seolah kata-kata akan runtuh bersama air mata. Ia hanya menatapku sebentar, lalu sibuk membuka laptop di ruang tamu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi punggungnya yang terbalik dari arahku. Aku tahu, jarak yang memisahkan kami kini bukan lagi sekadar ruang, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan di dalam hatiku, sebuah pertanyaan terus bergema. Jika semua bukti sudah ada, apa yang harus kulakukan sekarang? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, sampai akhirnya malam ini, aku memutuskan untuk mencari jawabannya. Randy baru saja menutup laptop ketika aku duduk di hadapannya. "Kita perlu bicara," kataku pelan. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Ia menghela napas, lalu menatapku sejenak. "Tentang apa?" Aku meletakkan ponsel di meja. Foto-foto dari Nina terpampang jelas di layar. "Tentang ini." Hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Wajahnya tidak terkejut, seolah ia sudah tahu momen ini akan datang. "Alia, aku nggak mau berbohong. Aku memang sering bertemu Maya," ujarnya akhirnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar di tangan. "Kenapa? Apa yang dia punya sampai kamu rela mengabaikan rumah ini?" Jawaban yang kuharapkan tidak pernah datang. Yang kudapat justru kalimat yang terasa seperti pintu yang menutup di hadapanku. "Aku nggak mau membicarakan ini sekarang. Aku butuh waktu untuk memutuskan." Memutuskan, kata itu menusuk lebih dari foto yang kulihat. Karena artinya, Randy tidak hanya bimbang, tapi juga mempertimbangkan sesuatu yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang makan, menatap piring kosong di depanku. Aku tahu, mulai saat ini, aku harus memilih, bertahan sambil menunggu, atau mengambil langkah yang akan membawaku ke jalan yang sama sekali berbeda. Dan malam itu, di tengah sunyi rumah yang dulu penuh tawa, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Pagi-pagi sekali, aku bangun sebelum Randy. Di dapur, aku menyiapkan sarapan sederhana. Bukan lagi menu favoritnya, hanya roti panggang dan segelas teh. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin menyisakan tenagaku untuk sesuatu yang lebih penting. Aku mengeluarkan buku catatan yang selama ini kusimpan di lemari tempat. Aku menulis resep sekaligus rencana hidup. Di halaman kosong, aku menulis, "Mulai hari ini, aku akan membangun kembali diriku." Siangnya, aku mengunjungi sebuah ruko kecil yang pernah kutaksir untuk membuka usaha kue. Pemiliknya ramah, dan aku langsung jatuh hati pada aroma kayu dan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. Di perjalanan pulang, ponselku bergetar, pesan dari Randy. "Aku pulang agak malam. Ada urusan sama Maya." Aku membaca kalimat itu dengan perasaan yang sudah berbeda. Bukan lagi marah, bukan lagi kecewa, tapi ada tekad yang menebal di dalam hati bahwa apapun yang dia pilih nanti, aku tidak akan lagi kehilangan diriku sendiri.
Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa langkahku, meski berat, mulai menuju ke arah yang tak bisa kembali. Namun mungkin, itulah satu-satunya jalan untuk tetap berdiri. Dan ternyata, langkah itu mulai mengguncang dunia yang selama ini Randy anggap tak akan berubah. Beberapa minggu berlalu, ruko kecil itu kini berubah menjadi toko kue mungil dengan aroma manis yang menguar sampai ke jalan. Aku menamai toko ini Dari Dapur Alia, seakan ingin mengingatkan diriku bahwa setiap rasa yang lahir dari tanganku punya cerita sendiri. Hari-hariku kini dipenuhi suara mixer, tawa pelanggan, dan pesanan yang tak henti datang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sibuk bukan karena menunggu, tapi karena mencipta. Randy mulai pulang lebih awal, tapi bukan untuk menemaniku di toko melainkan karena ia mulai heran. "Kamu sibuk sekali belakangan," katanya suatu malam, menatap meja makan yang kini tak selalu penuh seperti dulu. Aku hanya tersenyum. "Iya, banyak pesanan." Ia mengangguk, tapi matanya memandangku lebih lama dari biasanya, seolah mencoba mengingat kembali siapa wanita di depannya ini. Beberapa hari kemudian, tanpa kusangka, Randy datang ke toko. Ia berdiri di depan pintu, memperhatikan dari jauh saat aku melayani pembeli. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu campuran kagum, cemas, dan takut kehilangan. Dan di dalam hatiku, aku tahu perubahan ini akhirnya membuatnya menoleh. Pertanyaannya, apakah ia akan melangkah mendekat atau justru mundur selamanya? Jawabannya datang pada suatu sore, ketika hujan turun deras dan toko mulai sepi. Randy masuk dengan langkah ragu, menutup pintu di belakangnya. Pakaian kerjanya sedikit basah. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, matanya benar-benar menetapku, bukan sekedar melihat. "Alia," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. "Aku mau minta maaf semua yang kulakukan belakangan ini. Aku salah." Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Randy melanjutkan, "Maya sudah pergi. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku mau kita mulai lagi. Kalau kamu masih mau." Hatiku bergetar, tapi bukan karena aku tak pernah mengharapkan ini, melainkan karena aku sadar aku tak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di wajahnya. Kalau kita mulai lagi, semuanya harus berbeda. Bukan cuma janji, tapi tindakan. Randy mengangguk cepat. "Apa saja, asal kamu tetap di sisiku." Hujan di luar masih turun, tapi entah kenapa, udara di dalam toko terasa lebih hangat. Mungkin karena aku tahu, kali ini aku yang memegang kendali arah langkah kami. Dan sejak hari itu, segalanya memang berubah, bukan kembali seperti dulu, tapi menjadi sesuatu yang baru. Randy mulai ikut membantuku di toko kue. Tangannya yang dulu jarang menyentuh adonan, kini terbiasa memegang spatula, membungkus roti, dan melayani pembeli. Kami bicara lebih banyak, tak hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang hal-hal kecil yang dulu sering kami lewatkan. Di rumah, dapur kembali ramai. Namun bagiku, wangi masakan kini bukan sekadar lambang kebahagiaan rumah tangga, tapi juga pengingat bahwa kebahagiaan harus dijaga bersama, bukan hanya oleh satu orang. Suatu malam, saat kami makan berdua, Randy berkata, "Terima kasih sudah mau memberi aku kesempatan kedua." Aku tersenyum tipis. "Kesempatan ini bukan untuk kamu saja, tapi untuk kita. Karena aku juga belajar kalau aku tidak mencintai diriku sendiri, aku tak akan bisa mencintai orang lain dengan utuh." Di luar, angin malam berembus lembut. Di dalam, api kecil di dapur terus menyala, merebus sop buntut yang kuaduk perlahan. Kali ini, aromanya menenangkan, bukan karena semuanya sempurna,
Tapi karena aku tahu, apapun yang terjadi ke depan, aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri lagi. Dan di antara aroma itu, aku sadar, dapur ini tak lagi sama. Tapi justru di sanalah letak keindahannya.